Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 3I Manajemen Bisnis Syariah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Epistemologi Teologi Islam, Harun Nasution dan HM Rosyidi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diah Ayu Nur Rosida dengan NIM 354, kemudian ada Angelita Mayri Saryanto dengan NIM 355, dan saya sendiri Adelia Saraswati dengan NIM 356. Juga ada Vinanda Rizky Pratama dengan NIM 357, dan yang terakhir ada Rafina Zahra Maharani dengan NIM 358. Yang pertama, Haji Muhammad Rasyidi. Riwayat singkat Haji Muhammad Rasyidi. Haji Muhammad Rasyidi lahir di Kota Gede, Yogyakarta, 20 Mei 1915 dan wafat 30 Januari 2001. Nama kecilnya adalah Saridi, tetapi setelah menjadi murid Ahmad Syurkati diberi nama baru oleh Ahmad Syurkati sebagai Muhammad Rasyidi. Nama baru tersebut secara resmi digunakan oleh Saridi pasca menunaikan ibadah haji beberapa tahun kemudian. Dalam konteks pertumbuhan kajian akademik Islam di Indonesia, orang akan sulit mengesampingkan arti kehadiran Haji Muhammad Rasyidi, seorang lulusan dari Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Mesir yang melanjutkan ke Paris, yang kemudian memperoleh pengalaman mengajar di Kanada lepas dari retorika-retorika anti. Ia yang berpengaruh dalam usaha mengirimkan para lulusan IAIN atau sarjana lainnya ke Montreal. Apa yang telah dirintisnya kemudian diteruskan dalam skala yang lebih besar dan penuh harapan oleh Munawir Syazali. Pemikiran kalam Haji Muhammad Rasyidi. 1. Tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Rasyidi menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Untuk itu, Rasyidi berkata, ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. 2. Tema-tema ilmu kalam. Salah satu tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik oleh Rasyidi adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia. Untuk itu, Rasyidi berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. 3. Hakikat iman. Rasyidi mengatakan bahwa iman bukan sekedar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial atau hubungan manusia dengan manusia, yakni hidup dalam bermasyarakat. Selanjutnya adalah Harun Nasution. Riwayat singkat Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa pada tanggal 23 September 1919 di Sumatera. Ayahnya yang bernama Jabar Ahmad adalah seorang ulama yang mengetahui kitab-kitab Jawi. Pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Bahasa Belanda dan Ilmu Pengetahuan Umum di HIS. Beliau meneruskan ke MIK atau Modern Islamist Quake School di Bukit Tinggi pada tahun 1934. Pendidikannya lalu diteruskan ke Universitas Al-Azhar Mesir. Sambil kuliah di Al-Azhar, beliau kuliah juga di Universitas Amerika di Mesir. Pendidikannya lalu dilanjutkan ke McGill, Kanada pada tahun 1962. Di tanah air, pada tahun 1969, Harun Nasution langsung bergabung dalam bidang akademis dengan menjadi dosen di IAIN Jakarta, IKIP Jakarta, dan di Universitas Nasional. Kegiatan akademis dirangkapnya dengan kegiatan administrasi. Harun Nasution adalah figur sentral jaringan intelektual yang terbentuk di kawasan IAIN Ciputat semenjak paruh kedua dasawarsa 70-an. Sentralitas Harun Nasution di dalam jaringan itu ditopang oleh kapasitas intelektualnya, kemudian oleh kedudukan formalnya sebagai rektor sekaligus salah seorang pengajar di IAIN. Pemikiran kalam Harun Nasution. Yang pertama ada peranan akal.
Harun Nasution menulis akal melambangkan kekuatan manusia, karena akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Sedangkan bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah lemah pula lah kesanggupannya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Baik dari pemaparan sebelumnya yang sudah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan yakni H.M. Rosyidi berpandangan bahwa ilmu kalam sama sekali berbeda dengan teologi. Beliau tidak sependapat dengan Harun Nasution yang sangat mengagungkan akal sehingga dapat mengetahui baik dan buruk dilihat dari perkembangan zaman. Tentang iman, H.M. Rosyidi mengatakan bahwa iman bukan sekedar bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial atau hubungan manusia dengan manusia, yakni hidup dalam bermasyarakat. Harun Nasution adalah seorang tokoh pemikir ilmu kalam atau teologi di mana beliau memiliki beberapa pemikiran-pemikiran terkait dengan masalah ini. Di antaranya yaitu beliau pernah menulis bahwa akal melambangkan kekuatan manusia. Hal ini mengartikan bahwa dengan akallah manusia dapat melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan keperluan hidupnya. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.